Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi, namun hanya terbatas pada objek biologi dan tingkatan organisasi kehidupan ya. Nanti video berikutnya akan melanjutkan dari ruang lingkup biologi ya. Oke, kita lihat yang pertama. Biologi berasal dari kata bios dan logos ya adik-adik ya. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu, sehingga biologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, sehingga ruang lingkup biologi itu meliputi apa saja? Seluruh ragam kehidupan yang merupakan objek material. Jadi ada objek yang kelihatan material dan tema persoalan dari tingkatan organisasi kehidupan yang paling sederhana sampai dengan kompleks. Jadi di sana ada 3 hal yang mendasar adik-adik. Di sana ada objek, kemudian tema, persoalan biologi, dan tingkatan organisasi kehidupan dari yang sangat sederhana sampai dengan kompleks. Itulah yang menjadi ruang lingkup biologi adik-adik ya, yang dipelajari pada biologi, ilmu biologi. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, objek kajian biologi itu apa saja? Nah, menurut Whittaker terdiri atas 5 kingdom. Sebenarnya ini mengalami perkembangan ya adik-adik ya, dan bahkan sekarang ada yang 6 kingdom, tapi yang lebih umum adalah 5 kingdom menurut Whittaker. Nah, kingdom pertama adalah Monera. Di sana ini contohnya bakteri yang merupakan kingdom Monera. Yang kedua Protista. Oke, gambarnya ini. Ada Euglena, ada Amoeba, kemudian ada Trypanosoma yang menyebabkan penyakit, itu Protista. Sementara fungi, kingdom tersendiri yang sebelumnya fungi ini dianggap tumbuhan ya adik-adik, ternyata diberikan kingdom berikutnya sendiri, kemudian Plantae kingdom keempat, dan Animalia kingdom kelima. Sekali lagi ini menurut R.H. Whittaker ya. Oke. Bagaimana dengan tingkatan organisasi kehidupan? Nah, kita lihat yang paling rendah di sana ada molekul. Nah, molekul itu apa? Kumpulan dari unsur yang membentuk senyawa kimia. Contohnya kalau pada tubuh kita ada molekul lemak, protein, karbohidrat, asam nukleat, dan lain-lain adik-adik ya. Nah, nanti molekul akan membentuk sel. Oke. Sel sendiri adalah unit struktural dan fungsional terkecil adik-adik dari makhluk hidup. Jadi maksudnya sel ini sudah bisa melakukan fungsi respirasi, kemudian reproduksi, dan lain-lain ya adik-adik. Tubuh kita bisa melakukan apa? Sel itu sendiri juga bisa melakukannya ya. Makanya disebut dengan unit struktural dan fungsional terkecil. Nah, yang berikutnya adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi yang sama. Jadi kumpulan dari sel ini akan membentuk jaringan. Nah, contohnya apa di sini? Kalau kita lihat, sel epidermis akan membentuk jaringan epidermis. Oke. Ini pada organ kulit ya. Di sini ada epidermis, jaringan ya, tersusun dari ya yang berlapis-lapis nih sel epidermisnya. Nanti bersama dengan jaringan lain kita akan lihat membentuk organ. Jadi organ adalah kumpulan berbagai macam jaringan yang berfungsi untuk melakukan tugas tertentu. Jadi berbagai macam jaringan. Oke, sekali lagi ini contohnya jaringan kulit. Di sini kita lihat organ ya, organ kulit tersusun dari banyak jaringan. Ada jaringan epidermis, jaringan dermis, kemudian di sini ada saraf, kemudian ada jaringan lemak, dan lain-lain ya. Nah, organ, kumpulan dari beberapa organ akan membentuk sistem organ ya. Kumpulan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu itu adalah sistem organ. Nah, sistem organ contohnya di sini adalah sistem ekskresi yang tersusun dari organ kulit, ginjal, paru-paru, hati.
Nah, sistem organ sendiri banyak ya, ada sistem ekskresi, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan lain-lain adik-adik ya. Nah, berikutnya adalah individu. Satu makhluk hidup tunggal. Jadi kita ini adalah individu yang tersusun dari tadi memiliki banyak sistem organ ya. Kemudian beberapa individu, kumpulan individu sejenis pada suatu daerah yang sama dan kurun waktu yang sama tertentu, itu akan disebut dengan populasi. Jadi pada suatu daerah kita lihat ada beberapa kumpulan gajah, itu merupakan populasi. Oke. Kemudian kumpulan dari populasi akan membentuk komunitas ya. Kumpulan berbagai populasi pada suatu daerah akan membentuk komunitas, dan nanti komunitas berinteraksi dengan lingkungan. Abiotik akan membentuk ekosistem. Oke, jadi kalau ekosistem sudah cirinya di sana akan ada lingkungan abiotik yang mempengaruhinya, interaksi ya, makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan abiotik. Nah, yang berikutnya adalah bioma. Bioma itu apa? Iklim suatu daerah mempengaruhi kehidupan yang ada di dalamnya. Contohnya apa? Ada tundra, ada taiga, ada savana, hutan hujan tropis, itu adalah contoh bioma. Nah, bioma memiliki ciri khusus yang ditandai dengan ada vegetasi dan hewan yang dominan. Jadi kalau kita berbicara hutan hujan tropis, kita akan melihat ciri-ciri tumbuhannya yang dominan apa, kemudian hewan yang dominannya apa yang khusus. Begitu juga dengan tundra, taiga, savana, dan lain-lain adik-adik ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah biosfer. Oke, berasal dari kata bio dan sphere, hidup, untuk bio dan lapisan. Jadi biosfer ada interaksi antara bioma yang ada di permukaan bumi membentuk lapisan makhluk hidup di bumi. Jadi kalau kita lihat pada gambar di sini, mulai dari molekul, yang akan membentuk sel, selanjutnya membentuk jaringan, lalu membentuk organ, kemudian organ nanti membentuk sistem organ sehingga membentuk individu, lalu ada populasi, komunitas, ekosistem, biosfer, sebelumnya tadi ada bioma ya. Nah, itulah yang menjadi objek kajian biologi pada tingkatan organisasi kehidupannya. Ini tingkatan organisasi kehidupan. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar adik-adik. Tetap semangat dan kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.